Saat ini sudah di bulan Maret, berarti di tingkat satuan pendidikan sudah ada event atau perlombaan yang untuk menghasilkan juara di tingkat satuan pendidikan dan kecamatan. Nanti ini untuk pendaftaran secara daring sudah bisa dilakukan dan mungkin beberapa dari sobat prestasi sudah mendaftar, juga sudah melakukan beberapa event pertandingan. Nanti di April Mei kami berharap di tingkat kecamatan sudah ada sang juaranya. Kemudian di Mei Juni itu di tingkat kabupaten kota juga sudah menghasilkan sang juara di tingkat kabupaten kota. Lalu di tingkat provinsi ini di bulan Juni sampai dengan Juli. Itu seleksi nantinya di tingkat satuan pendidikan. Nah, setelah di tingkat satuan pendidikan ada seleksi atau perlombaan, maka di tingkat kecamatan akan dihasilkan sang juara. Tentunya pada penyelenggaraan di tingkat kecamatan bisa berkolaborasi dan koordinasi dengan stakeholder seperti KKG, MGMP, itu di bidang PJOK, kelompok kerja kepala sekolah maupun musyawarah kerja kepala sekolah. Nah, setelah dihasilkan kejuaraan di tingkat kecamatan, tentunya akan menghasilkan juara di tingkat kecamatan yang akan berlaga di level selanjutnya atau jenjang selanjutnya di tingkat kabupaten kota. Perlombaan di tingkat kabupaten kota pun sama, ini akan diselenggarakan tentunya berkoordinasi, berkolaborasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat dengan KKGO, MGMP bidang PJOK, K3S dan MKKS, juga ada Bapopsi, serta mengikut sertakan mungkin kolaborasi dengan pengurus kabupaten atau pengurus kota atau asosiasi di kabupaten kota masing-masing sesuai dengan cabang induk olahraga yang dipertandingkan. Selanjutnya, setelah ibu bapak menghasilkan sang juara di tingkat kabupaten kota akan melalui tahapan selanjutnya untuk ke tingkat provinsi. Nah, ini penyelenggaranya tentu di tingkat provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi juga berkoordinasi dengan Balai Penjaminan untuk Pendidikan atau Balai Besar Penjaminan untuk Pendidikan di provinsi masing-masing. Kemudian KKGO juga dikomunikasikan dan dilibatkan, ada MGMP PJOK serta K3S dan MKKS, Bapopsi dan pengurus induk cabang olahraga yang ada di tingkat provinsi. Nah, setelah menghasilkan juara provinsi, nanti di tingkat nasional di awal Agustus tentunya perlombaan dan pertandingan ini sebagai panitia pelaksananya adalah Balai Pengembangan Talenta Indonesia, yang tentu nanti tempatnya akan diinformasikan menyusul melalui surat resmi kami. Next. Ya, ini kira-kira Ibu Bapak dan Sobat Prestasi lini masa pelaksanaan O2SN. Saat ini sudah di bulan Maret, berarti di tingkat satuan pendidikan sudah ada event atau perlombaan yang untuk menghasilkan juara di tingkat satuan pendidikan dan kecamatan. Nanti ini untuk pendaftaran secara daring sudah bisa dilakukan dan mungkin beberapa dari sobat prestasi sudah mendaftar, juga sudah melakukan beberapa event pertandingan. Nanti di April Mei kami berharap di tingkat kecamatan sudah ada sang juaranya. Kemudian di Mei Juni itu di tingkat kabupaten kota juga sudah menghasilkan sang juara di tingkat kabupaten kota. Lalu di tingkat provinsi ini di bulan Juni sampai dengan Juli, yang tentu pelaksanaannya ini akan dikoordinasikan dan berkolaborasi di provinsi wilayah masing-masing. Nah, untuk pendaftaran ke tingkat nasional, ini pendaftaran daringnya untuk jenjang Dikdas sudah bisa dimulai nanti tanggal 1 Juni sampai dengan 20 Juli. Nah, tentu dengan berbagai persyaratan yang harus nanti operator di tingkat provinsi unggah dan lampirkan. SK sang pemenang tentunya di tingkat provinsi juga harus disiapkan supaya nanti memudahkan dalam hal unggah administrasi yang dipersyaratkan oleh BPTI. Nah, ini
estimasi pelaksanaan waktu di tingkat nasional ini 19 sampai 25 Agustus. Tentu semua pembiayaan di tingkat nasional ini dari pihak DPPI sebagai panitia pelaksana penyelenggara. Lanjut. Ya, ini cabang olahraga yang akan dipertandingkan di tingkat nasional maupun di daerah-daerah ya, sesuai dengan yang sudah kami tentukan. Ini ada 6 cabang ajang yang dipertandingkan, mulai dari putra dan putri, kemudian nomornya ini cukup banyak dan cukup variatif, dan ini bisa ibu bapak dan sobat prestasi di seluruh wilayah Indonesia unduh sesuai di pedoman pelaksanaan O2SN tahun 2024 ini. Insya Allah ini sama persis ajang atau cabang yang diperlombakan serta jumlah atlet yang akan dikirim setiap jenjang atau level, mulai di tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, sampai dengan jenjang nasional. Lanjut. Sekarang yang untuk jenjang SMP atau sederajat. Ini ada beberapa perbedaan di atletik dan atletik, hanya saja atletik dengan senam tadi di tingkat SD. Ini hanya sedikit perlombaan di jenjang lintas untuk tingkat SD dan SMP atau MTS. Ada 5 cabang untuk di tingkat SMP dan MTS, tetapi nanti di jenjang SD atau sederajat itu ada penambahan cabang senam. Next. Ya, ini persyaratan O2SN yang tentunya ini juga persyaratan menjadi mulai dari tingkat satuan pendidikan sampai dengan ke tingkat nasional. Ini tentunya berstatus sebagai seorang pelajar dan mempunyai NISN, Dapodi, kemudian sudah tersinkron tentunya. Yang mendaftarkan adalah pihak operator tingkat satuan pendidikannya. Lalu kelas juga kita tentukan untuk jenjang SD dan SMP. Kemudian tahun kelahiran juga diperhatikan untuk para operator di tingkat satuan pendidikan. Nanti terkait dengan teknis alur pendaftaran daringnya, ada tim kami yang akan menjelaskan bagaimana terkait ada kendala atau hambatan yang mungkin para operator di tingkat satuan pendidikan mengalami kendala. Kenapa ini misalnya kelas 6 tidak bisa didaftarkan, kenapa ini kelas 9 tidak bisa didaftarkan. Nah, itu sudah menjadi ketentuan dan ranah kami supaya aturan-aturan ini diperhatikan oleh para sobat prestasi di seluruh Indonesia supaya tidak ada kendala dalam pendaftarannya. Juga bukan juara untuk ajang sebelumnya. Ini untuk tingkat nasional, nanti diperhatikan operator provinsi ketika yang dikirimkan sudah mendapat medali emas, perak, dan perunggu di tahun sebelumnya, itu mohon tidak dikirimkan kembali. Walaupun pada saat ini dia posisi di tingkat SMP mungkin sudah kelas 8, atau di tingkat SD sudah kelas 5 misalnya. Nah itu hati-hati karena bukan sang juara yang meraih medali emas, perak, perunggu di tahun 2023. Juga ini bukan atlet binaan. Binaan resmi pemerintah yang mafhum di kita ada PPLP, di daerah juga ada PPLPD, PPOP, dan sekolah khusus olahragawan. Nah ini diperhatikan karena betul-betul kita sasarannya adalah siswa-siswi yang betul-betul dia seorang pelajar di sekolahnya tetapi punya bakat dan kemampuan yang talenta tersebut bisa sampai ke ajang nasional. Next. Nah ini regulasi yang kami
tentukan untuk event ajang O2SN tahun ini tentunya mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh Induk Cabang Olahraga serta peraturan-peraturan terbaru dari Induk Cabang Olahraga yang tentunya harus diketahui oleh seluruh peserta ajang O2SN. Lalu kejuaraan ini juga akan memperebutkan medali yang BPTI sediakan. Juara pertama itu medali emas, juara kedua itu medali perak, dan juara ketiga medali perunggu. Next. Ada berbagai peran yang harus kita komunikasikan, koordinasikan, dan kolaborasikan tentunya antara peran BPTI dan peran dari Dinas Pendidikan, baik itu di kabupaten kota maupun provinsi. Kami dari BPTI sudah membuat pedoman pelaksanaan O2SN tahun ini dan sudah bisa diunduh oleh Ibu Bapak Sobat Prestasi pada laman kemdikbud.go.id. Silahkan ada menu unduh pedoman, pilih ajangnya, nanti ada pedoman ajang pelaksanaan O2SN tahun 2024. Juga kami berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, dan UPT Kemdikbudristek yang ada di wilayah atau provinsi masing-masing. Dan juga kami bekerja sama dengan Induk Cabang Olahraga yang akan kami kelombakan dengan instansi terkait lainnya serta melakukan pendaftaran daring. Nah, ini sudah bisa dilakukan oleh Sobat Prestasi dimanapun berada dengan melakukan pendaftaran daring. Nanti akan tersinkron dengan aplikasi ajang yang ada di BPTI. Nah, ini juga nanti kami akan melaksanakan O2SN, baik itu O2SN tingkat Dikdas, SD, SMP, serta juga O2SN tentang jenjang Dikmen di tingkat SMA dan SMK, juga Gala Siswa Indonesia. Baik, kami berharap ada peran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan di provinsi masing-masing untuk merencanakan pelaksanaan O2SN di tingkat kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi. Juga bekerjasama dan melibatkan induk cabur yang ada di daerah masing-masing, baik itu asosiasi atau Pemda di kabupaten kota, juga dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan, serta instansi terkait lainnya dalam hal penyelenggaraan ajang. Tentu kami juga berharap di daerah dapat melaksanakan seleksi atau kompetisi di daerah. Oleh karena itu, dari hasil kompetisi itu menghasilkan atlet sang juara yang betul-betul bisa berlaga di event atau ajang selanjutnya. Nah, nanti peran dari Dinas Pendidikan Provinsi juga bisa melakukan pendaftaran daring ke panitia pusat ketika ajang nasional yang tadi di slide awal disebutkan antara Juni dengan Juli, yang pelaksanaan ajang nasional itu awal Agustus tahun 2024. Nah, ini juga menginformasikan pelaksanaan ajang di tingkat kabupaten kota, provinsi ke BPTI. Karena nanti hasil-hasil atau histori dari ajang yang diselenggarakan oleh kabupaten kota maupun ke provinsi di tingkat nasional akan menjadi prasyarat yang akan diunggah SK kemenangan dari setiap ajang atau perlombaan yang ada di wilayah kabupaten kota maupun provinsi di seluruh Indonesia. Baik, demikian sekilas informasi dan penjelasan pelaksanaan ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional untuk jenjang Dikdas di tahun 2024 ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera, sehat selalu untuk kita semua. Merdeka berprestasi,
talenta olahraga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.